Perkenalkan, nama saya Faza Maulida Mirza dari Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Broadcasting dengan NIM 4412501015. Pernah kepikiran nggak sih gimana awalnya televisi di Indonesia bisa berkembang sampai seperti sekarang, dari TV hitam putih sampai siaran digital? Yuk kita bahas sejarah berdirinya stasiun televisi di Indonesia dari awal berdiri sampai zaman modern sekarang. Semua berawal di tahun 1962. Pemerintah Indonesia mendirikan Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai stasiun televisi pertama dan satu-satunya di negeri. Siaran perdananya ditayangkan pada 24 Agustus 1962 bertepatan dengan pembukaan Asian Games keempat di Jakarta. Waktu itu, tujuan TVRI bukan buat hiburan, tapi untuk mendidik masyarakat, menyebarkan informasi, dan memperkenalkan Indonesia ke dunia. Sepanjang tahun 1970 sampai 1980-an, TVRI masih jadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia. Programnya fokus pada berita nasional, pendidikan, dan acara budaya yang dikontrol pemerintah. Baru di akhir 1970-an, TVRI mulai menayangkan siaran berwarna, menggantikan siaran hitam putih. Bisa dibilang, masa ini adalah masa keemasan TVRI sebagai media nasional. Nah, perubahan besar terjadi pada akhir 1980-an. Tahun 1989, lahirlah RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Awalnya, RCTI cuma bisa ditonton pakai decoder, tapi akhirnya dibuka untuk umum. Setelah itu, barulah bermunculan stasiun-stasiun TV swasta lainnya. SCTV di tahun 1990, TPI di tahun 1991, Antv di tahun 1993, dan Indosiar di tahun 1995. Televisi swasta membawa warna baru, seperti acara hiburan, musik, sinetron, dan iklan komersial. Era ini menandai lahirnya persaingan dunia pertelevisian Indonesia. Setelah reformasi tahun 1998, media di Indonesia semakin bebas. Banyak stasiun baru bermunculan, seperti Metro TV di tahun 2000, Trans TV dan Trans 7 di tahun 2001, lalu Global TV, TV One, dan Net TV. Isi siaran televisi pun juga semakin beragam, dari berita, talk show, hiburan, sampai reality show. Tapi di sisi lain, banyak stasiun TV mulai dikuasai oleh grup-grup besar media seperti MNC Group, MTech, dan Transcorp. Masuk tahun 2010-an, Indonesia mulai beralih ke televisi digital. Sistem baru ini membuat gambar lebih jernih dan bebas gangguan. Dan akhirnya, pada 2 November tahun 2022, pemerintah resmi melakukan analog switch off atau penghentian siaran analog di seluruh Indonesia. Sekarang, semua stasiun TV sudah beroperasi dengan siaran digital DVB T2. Selain itu, muncul juga platform-platform TV online dan streaming seperti RCTI Plus, Video, Vision Plus, Transvision, dan Netflix. Televisi kini bersaing ketat dengan media digital seperti YouTube dan TikTok. Dari TVRI yang sederhana sampai era streaming digital, televisi Indonesia telah menempuh perjalanan panjang. Dulu menjadi alat pendidikan dan informasi, kini berubah menjadi industri hiburan modern yang serba digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara televisi analog dan digital. Pertama, dari sisi sinyal. Pada siaran televisi analog, sinyal dikirim dalam bentuk gelombang kontinu, video lewat AM dan audio lewat FM. Sedangkan pada televisi digital, sinyal dikirim dalam bentuk bit data yang kemudian diproses menjadi gambar dan suara. Karena cara ini, kualitas siaran digital jauh lebih baik, gambar lebih tajam, suara lebih jernih, dan gangguan seperti semut-semut pada gambar hampir hilang. Kedua, dari sisi jarak dan gangguan penerimaan. Pada sistem analog, semakin jauh rumah kita dari stasiun pemancar atau jika cuaca buruk, kualitas gambar akan menurun atau muncul bayangan dan noise. Sebaliknya, sistem digital relatif tahan gangguan hingga titik tertentu. Jika sinyal cukup, maka tayangan akan jernih, dan jika sinyal terlalu lemah, maka akan hilang total atau disebut dengan cliff effect. Ketiga, dari sisi efisiensi spektrum frekuensi. Pada siaran analog, satu kanal frekuensi hanya bisa membawa satu program siaran. Dengan digital, satu kanal frekuensi bisa membawa banyak program sekaligus, sehingga spektrum bisa digunakan lebih efisien. Jadi, karena keunggulan-keunggulan itu, di Indonesia pun telah dilakukan migrasi dari siaran analog ke siaran digital secara bertahap. Kesimpulannya adalah,
Televisi digital menawarkan kualitas tayangan yang lebih baik, efisiensi spektrum yang lebih besar, dan fitur layanan yang lebih modern dibandingkan televisi analog. Untuk kamu yang masih memakai TV analog, penting untuk mengetahui apakah perangkatmu sudah siap menerima siaran digital atau perlu perangkat tambahan seperti set-top box. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.